sekarang saatnya kita pada era kereta cepat, dan pertama kali dilakukan dengan kecepatan yang sama yang dilakukan di Tiongkok. Jadi kecepatan 350 km per jam ada di Tiongkok, itu pun di 2 lokasi, dan di Indonesia pertama kali dilakukan. Mantap, akhirnya kecepatan yang sesungguhnya dari kereta cepat Jakarta-Bandung resmi diuji coba dengan kecepatan rata-rata 355 km per jam. Dan kecepatan maksimum teknisnya itu di kecepatan 385 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung dijajal langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terus ada Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan LRT Jabodebek. Dan uji coba kereta cepat tersebut benar-benar bersejarah loh bagi Indonesia. Siapa sangka negara Indonesia yang dipandang sebelah mata sudah punya kereta cepat dengan kecepatan rata-rata tercepat di dunia. Hasil report daripada software yang mereka punya, ngetes semua tadi, hasilnya sangat baik. Jadi tadi saya kira Pak Menteri Perhubungan nanti bisa beliau nambahkan, tadi juga ada Ibu Uni dari media, itu udah melihat betapa nyamannya naik kereta api ini, karena menurut saya tingkat suara, kekedapan suara, kemudian tadi kegoyangannya dan sebagainya, itu betul-betul tadi sangat bagus. Menko Luhut optimis proyek KCJB ini bisa selesai tepat waktu dan diresmikan sesuai jadwal, yakni pada 18 Agustus 2023. Ia berharap proyek kereta cepat dikerjakan bahu-membahu agar proyek kereta cepat pertama di ASEAN itu bisa selesai tepat waktu. Pada uji coba tersebut dari Jakarta sampai di Padalarang hanya memakan 20 menit. Saya ulangi, 20 menit. Barang ini Sobat Maju emang cepat banget. Di sisi lain pun Indonesia menargetkan KCJB dapat beroperasi sebanyak 68 kali perjalanan dalam sehari. Namun untuk mencapai target itu bakal dilakukan kerjasama dengan Tiongkok untuk memproduksi bahan baku kereta cepat di dalam negeri. Nanti kedepannya 68 kali perjalanan sehari dengan penumpang 601 orang dan akan lebih nyaman untuk datang ketika menunggu pastinya. Kerjasama dengan Tiongkok ini berbuah hasil yang manis karena punya pengalaman 40.000 km kereta cepat dan mereka ingin melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Dan pastinya nanti banyak bahan baku yang dibuat di Indonesia juga. Jadi masa depan Indonesia sangat cerah. Indonesia maju di depan mata. Stewardnya, techniciannya, semua kita lalu. Saya yakin ketika kereta cepat sudah diresmikan dan beroperasi, orang-orang yang tidak suka dan hater pun pasti mencoba naik kereta cepat dan merasakan kenyamanannya. Karena emang nyaman, cepat, dan getarannya pun sangat minim dibandingkan kereta konvensional Argo Parayangan. Jadi fix ya, resmi kereta cepat Indonesia tercepat di Asia Tenggara dan bumi bagian selatan. Kecepatan rata-ratanya pun 355 km per jam. Dan itu lebih cepat dari Shinkansen E5 atau Hayabusa Shinkansen Line. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sejak awal sudah mendapat perhatian dari kepala dua negara, juga mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sama China. Pada hari ini
kita sudah mencoba menaik kereta dari Halim sampai Tegaluar dan kecepatan maksimumnya adalah mencapai 355 km per jam. Dan hasil pengujian itu menunjukkan sangat bagus karena semua indexnya masuk ke standarnya. Dengan kesempatan ini kami juga harapkan ke berikutnya kami bisa secepatnya menyelesaikan pekerjaan yang sisanya, misalnya pembangunan sama persiapan OM. Tentu aja kami juga harap nanti dengan kerjasama antara pihak Indonesia sama pihak China, proyek ini bisa digunakan dijadikan dengan standar yang tinggi, kualitas yang bagus, dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, bisa mendorongkan perkembangan ekonomi sama sosialis di Indonesia. Demikian, terima kasih. Habis ini dibilang cebong nih saya. Pak Menko Luhut, Pak Menhub, Pak Budi Karya, Chairman Liu, dan Dubes Lukang, saya Kuni Lubis. Sebetulnya saya ini kayaknya saya diajak sama Pak Luhut karena saya selama ini sering banget mengkritik Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ingin mengajak langsung gimana sih proyek yang kontroversial ini akhirnya jadi juga kan. Sebetulnya Pak Luhut, tahun 2015 saya sudah naik kereta api cepat Cina dari Shanghai ke Beijing dan dari Beijing ke Tianjin. Jadi saya termasuk orang yang tidak perlu diyakinkan bahwa kereta api cepat Cina tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan yang lain. Karena saya sudah merasakan sendiri. Tapi tentu yang istimewa adalah kali ini peristiwa bersejarah lah ya, bahwa saya dan teman-teman jurnalis yang tadi beruntung bisa ikut merasakan uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan di atas 300 km. Jadi tadi saya sempat mencapai 385 km per jam, sempat 354. Dan saya tadi menolak ketika Pak Dirut KCIC, Pak Dwiena meminta saya duduk, karena justru saya ingin berdiri untuk merasakan bahwa memang benar stabil. Jadi sebagai jurnalis, katakan yang benar itu benar, tapi kalau nggak benar tetap kita kritik juga. Terima kasih.